Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan farmakoterapi infeksi faringitis. Di sini saya akan menjabarkan tentang apa itu faringitis, gejalanya apa, terus pengobatan dan cara penanganan faringitis itu sendiri. Di sini saya ada anggota kelompok. Yang pertama di sebelah saya ada. Saya Siti Nur Ajijah. Saya Lianto Ajeng Prabowo. Dan saya sendiri Riza Kaila Zalia yang akan dibacakan oleh Rianto. Oke, latar belakang. Faringitis adalah infeksi atau peradangan di daerah faring atau tenggorokan. Faring adalah saluran yang menghubungkan hidung dan mulut menuju paru-paru. Faringitis masuk ke dalam golongan penyakit infeksi pernapasan akut ISPA. Infeksi pada saluran pernapasan mulai dari tenggorokan, hidung, kemudian paru-paru, dan ostenya tidak lebih dari 14 hari, disebut dengan ISPA. Akibat infeksi berbagai macam virus di tenggorokan mencakup sekitar 50% hingga 80% kasus faringitis. Streptococcus grup A adalah bakteri yang penyebab tertinggi kasus faringitis bakteri. Bakteri menjadi penyebab 15% sampai 30% faringitis akut pada anak-anak dan 10% pada orang dewasa. Faringitis adalah infeksi atau peradangan di daerah faring, tenggorokan. Faring adalah saluran yang menghubungkan hidung dan mulut menuju paru-paru. Faringitis yang paling umum disebabkan oleh bakteri Streptococcus pyogenes yang merupakan Streptococcus grup A, hemolitik 2 anak-anak dan 510 pada faringitis dewasa. Pada musim dingin atau musim hujan, kasus faringitis biasanya meningkat. Faringitis menular melalui sekret pernapasan dan membutuhkan waktu 2-5 hari masa inkubasi. Penularan infeksi paling tinggi pada fase akut. Etiologi bakteri lainnya termasuk Streptococcus grup B dan C, Mycoplasma pneumonia, Chlamydia pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus, dan lain-lain. Dan paparan bahan kimia dan alergi pada lingkungan juga dapat menyebabkan faringitis akut. Faktor yang mempengaruhi seseorang mengalami faringitis antara lain memiliki riwayat kontak dengan penderita faringitis, sering terpapar asap rokok dan polusi, riwayat alergi suhu dingin, bulu binatang dan debu, serta sering berada di ruangan yang kering. Dan memiliki riwayat sinusitis juga merupakan faktor lain penyebab faringitis. Di sini ada gejala faringitis, yaitu biasanya akan muncul seperti flu biasa dan muncul dalam bentuk wabah epidemi. Dengan gejala hidung tersumbat, demam ringan, batuk, dispnia, sakit kepala, dan miaglia. Hingga sampai gejala yang ditimbulkannya sakit atau terbakar di tenggorokan. Kesulitan saat menelan pembesaran kelenjar getah bening, leher, suara serak pada infeksi sistematik. Di sini juga ada pengobatan serta penanganan faringitis. Di sini ada pengobatan pada faringitis, yaitu ditunjukkan untuk mengatasi peradangan, menekan penyebaran faringitis, dan yang paling penting yaitu mencegah komplikasi yang dapat terjadi. Pengobatan awal dapat dilakukan oleh penderita seperti banyaknya minum air putih, berkumur dengan air garam yang hangat, yang dibutuhkan untuk mengeredikasi penyebab infeksi yaitu pemberian antibiotik. Di sini ada pemberian antibiotik hanya diberikan pada kasus faringitis yang terbukti disebabkan oleh infeksi bakteri. Pencegahan faringitis itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir ketika sebelum dan sesudah makan. Setelah batuk atau bersin, serta
setelah ke toilet, kemudian tidak menyentuh wajah dengan tangan yang tidak higienis. Lalu menutup mulut dan hidung dengan tangan atau tisu ketika batuk. Tidak menggunakan peralatan yang sama dengan penderita faringitis, khususnya peralatan makan dan minum atau mandi. Tidak merokok, serta menjauhi paparan polusi dan asap rokok. Gunakan humidifier di ruangan kering. Nah, kesimpulan yang didapat dari yang sudah dijabarkan bahwa faringitis ini merupakan peradangan yang terjadi pada tenggorokan atau paring, biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Gejala utamanya itu meliputi sakit tenggorokan yang sering disertai demam, batuk, dan kesulitan saat menelan. Infeksi virus adalah penyebab paling umum dari faringitis, sehingga banyak kasus yang dapat sembuh dengan perawatan sederhana, tanpa perlu penggunaan antibiotik. Namun, jika faringitis disebabkan oleh bakteri seperti Streptococcus, pengobatan dengan antibiotik menjadi diperlukan. Sekian dari kelompok 4 yang sudah memaparkan presentasi tentang faringitis. Bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.